bilang sih spontan. Ada coba aja. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi dari bakteriologi yang gram positif terlebih dahulu ya. Baik, yang pertama itu ada yang gram positif, di mana dibagi menjadi tiga bentuk ya. Ada basil, kokus, dan juga branching filaments. Kalau basil itu aerobik, dibagi terhadap aerobik dan anaerobik. Basil aerobik ada Listeria, Bacillus, Corynebacterium. Terus basil anaerobik itu ada Clostridium, Clostridium tetani, dan Bacteria. Kemudian gram positif yang bentuk fokus. Ini kita uji katalase terlebih dahulu. Jika katalase positif, berarti dia adalah golongan Staphylococcus. Kemudian kita uji koagulase untuk melihat eh, pembagian selanjutnya. Kalau koagulase positif berarti Staphylococcus aureus. Kalau koagulase negatif berarti kita tes trophobiocin sensitivity ini. Ini adalah antibiotik. Kalau pos sensitif dia berarti Staphylococcus epidermidis. Kemudian kalau negatif itu Staphylococcus saprophyticus. Oke. Kemudian katalase. Kita kembali ke uji katalase tadi. Jika masih negatif berarti dia golongan Streptococcus. Nah, Streptococcus ini kita uji hemolisis terlebih dahulu dengan mengkulturnya di blood agar. Kemudian jika hasilnya alfa, berarti kita cek optotin sensitivitas dan bile solubility dulu. Baru jika positif berarti Streptococcus pneumoniae. Kemudian jika negatif berarti Streptococcus viridans, Streptococcus mutans, dan Streptococcus mitis. Kemudian jika hemolisis beta, maka kita uji sensitivitas terhadap antibiotik bacitracin dan PIR status. Kalau positif, berarti dia grup A Streptococcus pyogens. Kemudian kalau negatif ataupun uh, antimikrobanya yang bacitracin ini resisten, berarti dia grup B Streptococcus agalacti. Terus jika hemolisis gamma, maka kita tumbuhkan di 6,5% NaCl dan PYR. Jika tidak tumbuh berarti Streptococcus bovis. Kemudian kembali ke uji katalase. Jika katalase negatif dan tidak dilakukan hemolisis, maka hasilnya adalah Enterococcus dengan klasifikasi tumbuh di biakan 6,5% NaCl dan PYR. Statusnya positif. Antara lain Enterococcus faecium, Enterococcus fecalis. Terus ada branching filaments. Branching filaments kita bagi menjadi aerobik dan anaerobik. Kalau aerobik itu ada nocardia. Nocardia ini mirip seperti MTB tapi lebih lemah. Dia tahan asam tapi tahan asamnya tidak terlalu kuat dan uh, lemah gitu. Tahan asam lemah. Terus anaerobik ada actinomyces, branching filaments. Berarti kalau ada branching filaments, jika not acid fast, dia tidak tahan asam, berarti actinomyces. Kalau dia tahan asam, itu tapi tahan asamnya lemah, itu berarti nocardia. Baik, selanjutnya kita ke gram negatif. Untuk gram negatif dibagi menjadi Diplococcus, Cockroach, Bacil, dan Coccobacil. Kalau Diplococcus, dia pasti aerobik. Kemudian kita uji maltose acid detection. Kalau dia fermentasi maltosa berarti eh, kalau dia positif berarti Neisseria meningitidis, jika negatif berarti Neisseria gonorrhoeae dan Moraxella.
Kemudian Couvrage ini seperti ini ya. Dia kayak basil tapi melengkung. Uji oksidasinya positif, tumbuh dalam 40 derajat Celcius, berarti Campylobacter jejuni. Kemudian oksidasi positif, tumbuh dalam alkalin media, berarti Vibrio cholera. Kemudian oksidasi positif, memproduksi urease, itu tumbuh dalam, nah, berarti dia Helicobacter pylori. Helicobacter pylori ini adalah penyebab etiologi dari penyakit ulcus pepticum di lambung ya. Kemudian untuk yang gram negatif basil aerobik, kita uji lactose fermentation terlebih dahulu. Jika lactose fermentasinya cepat, berarti E. coli, Escherichia coli, terus Klebsiella dan Enterobacter. Terus aerobik, lactose fermentasi positif tapi lambat, itu ada Citrobacter dan Serratia. Kemudian aerobik, lactose fermentasinya negatif, kita uji oksidase. Kalau oksidase positif berarti Pseudomonas aeruginosa, terus Legionella, dan Burkholderia. Kemudian jika oksidasi negatif, kita lakukan kita lihat apakah dia memproduksi H2S di TSI agar. Kalau iya berarti Salmonella proteus. Kemudian jika negatif berarti Shigella yersinia. Kemudian basil yang anaerob itu ada bakteroides, basil negatif. Oke, kemudian basil negatif, Lactobacillus yang negatif, gram negatif itu ada Haemophilus influenza, Bordetella pertussis, Australia, Brucella, Klebsiella tularensis, Cinetobacter baumannii, dan Coxiella. Baik, mungkin sekian untuk klasifikasi bakteri gram positif dan gram negatif berdasarkan ciri-ciri. Terima kasih.